Dan sekarang tempatnya itu berada di Gakona. Gakona itu Amerika Serikat, tidak jauh dari Alaska. Namun ini menjadi proyek Amerika yang sebetulnya bukan Amerika saja, tapi ini menjadi proyek Illuminati. Ya, ini sebagai contoh saja Pak sekalian yang pernah boleh lihat. Ini pernah terjadi di Bandung, namun ini gagal karena faktor alam yang tidak mendukung, sehingga di Bandung ini tidak sukses. Awalnya mereka ingin menciptakan crash of massive, ya maksudnya kehancuran total di infrastruktur kota Bandung. Namun ini gagal mereka lakukan, sehingga pecah ke arah Lembang, dan itu mengakibatkan adanya kehancuran infrastruktur di arah Lembang. Nah, kalau dilihat dari bawah seperti ini, tentang HARP. Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya merekalah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain dari mereka itu adalah subhuman. HARP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HARP ini digunakan oleh Amerika sebagai satu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia, karena digunakan pada Perang Dunia Kedua, di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome-nya. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HARP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HARP. Ya, itu jadi multifungsi. Dan sekarang nanti saya perlihatkan yang dari jauh seperti apa bentuknya. Ini perbuatan HARP. Karena untuk iklim dan cuaca Bandung ini tidak memungkinkan ini terjadi secara alami. Dan gilanya ternyata ini merupakan bagian dari program PBB. Yang tadi saya sampaikan, bahwa ini merupakan bagian dari proyek PBB untuk mereduksi jumlah manusia. Pada akhirnya nanti akan mencapai 500 juta saja penduduk di muka bumi. Itu harus Yahudi semua. Nah, ini pecah. Pecahnya sampai ke Jalan Ciamplas, kemudian sampai ke Lembang. Alhamdulillahnya pecah. Saya perlihatkan yang ada di Cimahi. Seperti yang tadi, ya masih seperti yang tadi. Ini kita lihat dari jarak jauh. Kita lihat dari jarak jauh. Para mulai perhatikan betul bentuknya seperti apa. Video udah. Enggak Pak. Sebelah sana dan bukan di sini. Ini asap apa air? Dari laut. Oh gitu. Air laut. Serem banget. Itu petanda. Baik, para bisa melihat tadi ya, hafalkan bentuknya. Nah sekarang saya ingin perlihatkan bentuk yang sama, tapi ini berada di Iran, di sebuah laut di Iran. Bagi kita mungkin masuk di akal jika hutan dibakar atau perumahan dibakar, masuk di akal karena ada sesuatu media yang bisa terbakar. Tapi kalau laut dibakar, masuk di akal tidak? Tidak masuk di akal. Tapi itulah yang terjadi. Walaupun sebetulnya memang ada satu alat, ada satu zat kimia yang bisa membakar air. Dulu saya pernah melakukan, dulu waktu masih studi, ada habis praktikum, ada natrium, saya iseng sembunyiin dari guru saya. Ya, ketika selesai acara praktikum, saya ambil
natrium tadi dilinting-linting, saya tata tangan pakai perantara ya. Maksudnya saya pakai sarung tangan, kemudian saya masukkan tisu basah, saya lemparkan ke air, itu terbakar. Ya, ini yang dilakukan oleh Harp ke Persia. Dan ini yang terjadi penuh sekalian. Jadi laut dibakar. Bagi kita tidak masuk di akal, tapi ini yang mereka lakukan. Ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian tentang gempa bumi, karakter gempa bumi yang ada di Persia dan terjadi beberapa hari. Ya, dan ini sudah ada klipnya. Ini terjadi pada tanggal 23 November 2008. Ini salah satu contoh bentuk jahatnya seperti ini. Bayangkan jika ini dilakukan terhadap manusia. Andaikan ini api, ikan pasti lari ke bawah kan? Ikan pasti lari ke bawah menyembunyikan diri. Logika kita pasti begitu, bersembunyi di batu karang. Pasti itu ikan lakukan, tapi itu pun tidak menyelamatkan nyawa mereka. Karena faktanya mereka matang, mendidih dan itu bau racun toksin. Karena proses ini menembakkan zat kimia dan mempersatukan zat kimia yang ada di unsur hara oksigen kita, yang ada di udara kita. Ini jahatnya Harp. Jika masih ada di YouTube mungkin silakan penampilan bisa meneliti tentang ini. Dan ini adalah makhluk flora fauna ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia adalah hewan yang begitu cantik, lumba-lumba yang menjadi pembuat ini indah luar biasa. Namun apa yang terjadi? Saya yakin lumba-lumba ini sudah bersembunyi ke bawah menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi? Matang seperti ini. Seperti pindang. Ya, pindang tongkol. Tapi ini tidak bisa dikonsumsi karena bau toksin, bau racun kimia. Bukan yang kecil tapi yang besar, bukan puluhan, bukan ratusan tapi ribuan. Nah, adakah PBB menghukum Amerika telah melakukan kehancuran, kerusakan pada satwa, flora dan fauna, ekosistem? Tidak ada. Karena Amerika adalah bagian daripada PBB itu sendiri. Ya, veto, bukankah veto Dewan Keamanan PBB ada di tangan Amerika? Dan veto Amerika lebih kuat dari veto The Big Five yang lain, peramba Allah. Nah, baik, ini kejahatan Harp. Apa yang harus kita lakukan, peramba sekalian? Ya, kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya Harp. Ini satu produk Harp. Ada banyak produk yang dilakukan oleh Harp. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau paramboloh lihat di langit itu nggak hilang-hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Ya, setelah itu hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatan ini, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastranagara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang mana? Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan, para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita. Bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Walaupun saat ini untuk rejim yang sekarang tidak mungkin bisa.